Oke, fotonya bagus juga. Jadi nggak terlalu kelihatan kalau ini hanya miniatur Ka'bah aja. Ini Bu Hatum yang sering live itu ya? Bu Hatum ngapain ada di tempat wisata miniatur Ka'bah? Ini, saya penasaran aja sama tempat wisata ini, Bu. Banyak orang yang membahas tempat wisata ini. Ternyata beneran mirip ya sama Ka'bah yang ada di Tanah Suci. Bu Hatum bener-bener rendah hati. Apa kita boleh selfie, Bu? Saya penonton setia Bu Hatum. Saya pengen pamer ke orang rumah kalau saya ketemu sama idola saya. Hehehe. Boleh, Bu. Ayo kita selfie. Terima kasih ya Bu Hatum. Saya permisi, Bu. Assalamualaikum Bu Hatum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku harus pergi dari tempat ini. Pasti ada yang kenal sama aku lagi nih. Aku harus cepet-cepet pergi. Bu Hatum, ini beneran foto deket Ka'bah. Wah, Bu Hatum emang keren banget sih. Mana sering banget berangkat umrohnya. Saya juga pengen kayak Bu Hatum deh. Pasti di sana seru banget ya, Bu. Oh, jelas dong. Apalagi pas keliling Ka'bah 7 kali. Rasanya hati ini tenang sekali. Saya banyak berdoa, minta ampun sama Allah, minta dilimpahkan rezeki. Pokoknya saya banyak melakukan hal-hal yang sangat positif. Ini apa, Bu Hatum? Ini hadiah atau cuma paper bag kosong? Ini oleh-oleh umroh dari saya. Isinya air zam-zam, kurma, kacang-kacangan khas Arab Saudi. Ada tasbih kecil sama parfum Arab. Wow, banyak banget, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Tapi Bu Hatum, kapan berangkat umrohnya? Kok saya nggak tahu ya? Apa Bu Hatum perginya diam-diam supaya nggak ada tetangga yang tahu? Minggu-minggu kemarin, Bu. Terus Bu Moni kapan nih berangkat umrohnya? Masa gini-gini aja sih? Saya tahu umroh itu nggak wajib. Setidaknya sekali lah seumur hidup Bu Moni merasakan umroh, Bu. Oh, nanti Bu, kalau sekarang mah belum ada uangnya. Halah, gitu aja nggak mampu. Giliran beli barang-barang mahal mah mampu. Emang ya manusia yang kurang bersyukur dan kurang sadar diri itu ya kayak gini. Mereka malah mengutamakan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Aduh, kok suasananya langsung beda gini ya? Hehehe. Oh, iya Bu Hati. Kenapa Bu Moni? Ibu merasa tersinggung ya? Aduh, maaf ya Bu. Tapi ini fakta. Bu Moni itu nggak peduli sama ibadah. Ibu itu cuma mentingin duniawi aja. Bahkan ibadah Bu Moni aja masih acak-acakan. Malu Bu sama Allah. Hatum benar-benar keterlaluan. Dia itu cuma pura-pura umroh, tapi dari cara bicaranya setinggi langit. Dia pintar mengelabui orang lain. Saya pulang dulu ya, permisi. Saya juga pulang dulu ya Bu Hatum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka berdua pasti langsung kena ulti, kena mental. Oleh-olehnya banyak banget. Saya itu paling senang kalau dikasih sesuatu yang berharga seperti ini. Bu Wati jangan terlalu senang gitu. Karena sesuatu yang membuat kita senang di awal pasti akan membuat kita sakit di akhir. Bu Wati nggak curiga apa Bu kalau ada yang janggal dari semua foto yang diupload sama Bu Hatum? Apanya yang janggal? Semua foto itu kelihatan asli kok. Apalagi Ka'bahnya itu loh. Coba perhatikan baik-baik. Ka'bah yang dipoto ini kayak nggak asli, Bu. Ini seperti miniatur Ka'bah aja. Ini nggak asli, Bu Wati. Oh, mana ada. Itu asli Bu Omat. Kalian berdua ini kenapa gampang banget curigaan sih? Saya percaya ini asli kok. Kalian gak ada bukti loh. Jangan asal berbicara gitu dong. Bukannya asal bicara, jangan langsung percaya sama omongan orang lain Bu. Karena omongan manusia itu berbisa. Bahkan ada omongan manusia yang mencuci otak kita loh. Dan kita bisa langsung percaya sama omongan orang itu. Lihat deh Bu. Bu Hatum itu live nih. Coba kita tonton. Kira-kira dia mau cerita apa lagi ya? Para penonton setia saya, kalian harus tahu, umroh itu membawa kedamaian dan kebahagiaan pada hati yang sedang terpukul dan lelah. Kita akan merasakan kedamaian yang sejati dalam perjalanan ini. Insya Allah, bulan ini saya berangkat umroh lagi. Berangkat lagi? Ini yang bikin saya merasa curiga, Bu Wati. Ya juga sih, kok sesering itu ya. Tadi aja Bu Hatum nyindir-nyindir Bu Moni. Kasihan loh Bu Moni, mulut dia langsung bungkam. Kita pantau aja ibu-ibu. Bu Hatum ini benar-benar bikin saya bertanya-tanya. Saat langkah saya memasuki Masjidil Haram, hati saya bergetar. Saya merasa seolah bertemu dengan Allah secara langsung, melihat Ka'bah yang sangat megah, dikelilingi ribuan jamaah lainnya. Jadi pengen umroh juga deh, tapi uangnya belum kekumpul. Ayo teman-teman, kita bareng-bareng mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana kalian akan merasakan sesuatu yang belum kalian rasakan sebelumnya. Kalian pasti akan merasa ketagihan seperti saya. Mas Judin, kamu udah pulang, Mas? Tumben banget. Biasanya malam. Matiin live streaming itu. Shh, Mas, aku lagi ngobrol sama teman-teman online aku. Kalau aku bilang matiin ya matiin, Bu.
Kamu itu apa-apaan sih, Mas? Pulang kerja marah-marah, bukannya ngucapin salam. Kamu lagi kesetanan atau lagi ada masalah di kantor? Kalau ada masalah itu jangan lampiasin ke aku, Mas. Masalah aku itu ada di kamu, Hatum. Berhenti berpura-pura umroh. Jangan menipu mereka dengan kata-kata palsu itu. Kamu seperti setan yang sesat. Kamu iblis, Hatum. Bahkan kamu lebih parah dari iblis. Suka-suka aku dong, Mas. Mau aku cuma pura-pura atau sungguhan? Yang penting itu mereka percaya dan iri sama aku. Oh iya, nanti antar aku ke tempat wisata kemarin ya. Aku harus up foto terbaru aku. Gak mau, Hatum. Kamu berangkat sendiri aja. Aku gak mau nganter istri pembohong kayak kamu. Kamu kok jadi sensian banget sih, Mas? Aku cuma minta antar doang, Mas. Kenapa kamu gak mau sih? Kamu mikir, Hatum, kenapa aku jadi sering marah-marah sama kamu? Sadar diri, kesalahan kamu ini besar dan bikin aku menderita. Apaan sih? Siapa juga yang bikin dia menderita? Dasar suami tukang marah-marah. Gak apa-apa deh, besok berangkat sendiri aja. Akhirnya aku udah sampai di tempat wisata ini. Perjalanan yang aku tempuh juga lumayan jauh. Duduk di mobil selama 4 jam pegel juga ya. Aku langsung selfie aja ah. Setelah itu aku up ke IG deh. Terus kalau udah upload foto, live streaming deh sampai penonton meledak. Oke, fotonya bagus juga. Jadi nggak terlalu kelihatan kalau ini hanya miniatur Ka'bah aja. Ini Bu Hatum yang sering live itu ya? Bu Hatum ngapain ada di tempat wisata miniatur Ka'bah? Ini, saya penasaran aja sama tempat wisata ini, Bu. Banyak orang yang membahas tempat wisata ini. Ternyata beneran mirip ya sama Ka'bah yang ada di Tanah Suci. Bu Hatum bener-bener rendah hati. Apa kita boleh selfie, Bu? Saya penonton setia Bu Hatum. Saya pengen pamer ke orang rumah kalau saya ketemu sama idola saya. Hehehe. Boleh, Bu. Ayo kita selfie. Terima kasih ya Bu Hatum. Saya permisi, Bu. Assalamualaikum Bu Hatum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku harus pergi dari tempat ini. Pasti ada yang kenal sama aku lagi nih. Aku harus cepet-cepet pergi. Bu Nona, kemarin saya ketemu sama Bu Hatum. Dia ngata-ngatain saya karena belum umroh. Bu Hatum juga bilang saya nggak bersyukur dan terlalu mementingkan kepentingan dunia. Astagfirullah, kok Bu Hatum gitu ya? Berangkat umroh kan harus ada uang. Kalau nggak ada ya nggak bakalan bisa berangkat. Assalamualaikum Bu Nona, Bu Moni. Lagi pada ngobrol ya? Waalaikumsalam Bu Hatum. Kebetulan ada Bu Hatum kesini. Ibu pasti baru pulang umroh ya? Ayo Bu, mampir dulu. Saya udah masak makanan banyak nih. Kita makan sama-sama. Maaf Bu Mona, saya nggak bisa makan di rumah Bu Mona. Makanan ibu itu kurang berkah Bu, karena makanan yang dimasak Bu Mona itu kebanyakan makanan pesta. Kok Bu Hatum ngomong gitu sih? Bu Mona udah nggak pernah masak makanan pesta lagi ya? Kalau memang nggak mau ya tolak dengan baik. Jangan ngomong kurang berkah gitu. Kok Bu Moni yang kesel sih? Saya lagi ngomong sama Bu Nona loh. Oh ya Bu Nona, kok belum berangkat umroh sih? Miskin ya? Gak punya duit ya? Pantas aja doa Bu Mona itu kurang mujarab. Bahkan amal ibadah Bu Mona juga kalah jauh sama saya. Bu Hatum, saya pasti berangkat umroh Bu. Tapi kalau uang tabungan saya udah cukup. Alasan? Bilang aja sih kalau memang gak mampu. Makanya Bu Nona jangan kebanyakan belanja bulanan terus. Utamakan ibadah sama Allah. Kayak saya dong, semua doa saya selalu terkabul. Bahkan ibadah saya itu paling sempurna. Bu Hatum, kita berdua tahu ibu rajin pergi umrah, tapi jangan menghina juga Bu. Percuma kalau ibu umrah, kalau perilaku Bu Hatum aja masih kayak gini. Siapa yang menghina sih? Saya cuma berbicara soal fakta bahwa kalian berdua itu tidak mampu. Kasian deh, gak pernah ngerasin umrah. Bu Moni, perbanyak istighfar ya Bu. Jangan gampang marah-marah. Kalau kita ikutan marah kayak Bu Hatum, kita sama aja kayak setan Bu. Ya Bu Nona, ngomong sama orang kayak Bu Hatum itu harus banyak-banyak sabar. Ada salah satu warga yang mengirim foto tersebut. Kata ibu-ibu itu ketemu sama Bu Hatum di tempat wisata miniatur Ka'bah. Tunggu, kok tempatnya mirip sama foto-foto yang Bu Hatum upload ya? Coba diperhatikan baik-baik foto ini. Iya juga, tempatnya mirip sama foto Bu Hatum yang dulu-dulu. Apa jangan-jangan Bu Hatum cuma pura-pura umroh ya? Terus dia menganggap dirinya paling suci dari kita-kita. Bisa jadi sih,
Bu Nona, ibu nggak apa-apa kan? Saya dengernya aja sedih, Bu. Kata-kata Bu Hatum itu langsung menusuk ke jantung. Kalau dibilang sakit sih, ya sakit. Tapi ya ada nggak sakitnya juga. Soalnya apa yang dikatakan Bu Hatum itu ada benernya, Pak. Ibadah sama doa saya emang masih buruk. Kalau berangkat niat umroh hanya untuk tinggi hati dan menghina tetangga sendiri, lebih baik jangan berangkat. Bu Hatum sama aja mengeluarkan uang dengan cuma-cuma. Dia juga sama aja tidak memperbaiki dirinya. Bu Hatum malah memperburuk diri sendiri. Saya masih kepikiran deh, Bu Hatum itu benar-benar umroh atau cuma pura-pura aja ya? Kita juga nggak tahu, Mbak. Tapi foto di HP saya menjelaskan bahwa Bu Hatum ini hanya berpura-pura saja. Pak RW, saya merasa terganggu dengan mulut Bu Hatum. Kalau bisa Pak RW, lakban aja tuh mulut pedasnya Bu Hatum. Saya udah nggak tahan lagi, Pak. Nggak perlu seperti itu. Kalau Bu Moni ingin melihat orang yang menyakiti Bu Moni jatuh, tunggu saja balasan dari Allah untuknya. Maka Bu Moni akan langsung tersenyum bahagia dan merasa senang. Benar kata Pak RW, kita jangan sampai kayak Bu Hatum. Kita cukup lihat dan saksikan apa yang akan terjadi pada Bu Hatum nanti. Rumah ini kok kayak sepi banget ya? Pasti Hatum belum pulang nih. Paling nggak enak itu kalau lagi kerja santai terus dapat pesanan dari Pak RW. Kalau Hatum itu menghina banyak orang. Dia ini emang bikin aku marah-marah. Hatum, bisa nggak sih sehari aja kamu jangan bikin masalah? Udah pura-pura umroh juga. Dan sekarang kamu menghina tetangga sendiri. Kamu gila kah? Kamu udah nggak punya hati lagi. Mas, kebiasaan banget sih setiap pulang kerja marah-marah mulu. Aku itu dapat pesan dari Pak RW. Kamu menghina Bu Nona sama Bu Moni karena mereka belum berangkat umroh. Kamu nggak malu? Kamu aja nggak pernah pergi umroh loh. Kamu cuma datang ke wisata miniatur Ka'bah aja, Hatum. Kalau nggak menghina nggak seru, Mas. Nanti mereka nggak percaya sama aku. Buat apa juga mereka percaya sama kamu? Gak ada gunanya juga. Setiap hinaan yang kamu berikan itu cocok buat kamu, Hatum. Karena kamu juga miskin, gak punya uang buat pergi ke tanah suci. Wah, aku nggak nyangka kamu ngomong kayak gitu, Mas. Setidaknya aku tahu cara supaya aku dipercayai banyak orang, Mas. Gak kayak kamu yang apa-apa cuma sibuk dengan kerjaan kamu itu. Ya Allah, perluas rasa sabar dalam diri hamba ini ya Allah. Amin. Pas saya lagi di Mekah, saya itu mendatangi semua tempat-tempat mewah yang belum dikunjungi banyak orang. Kalau kalian sih kayaknya nggak bakal mampu ya. Di sana juga saya beli parfum yang harganya mahal banget. Saya beli banyak oleh-oleh. Kira-kira habis sekitar 80-90 jutaan lah. Kalian mana bisa? Ada apa ini? Kenapa tripodnya getar gini sih? Perasaan gak ada gempa deh. Mas Judin kesini, Mas. Tolong aku, Mas. Hatum, kenapa barang-barang di luar tamu mengecil? Loh, kok di kamar kamu juga sama? Apa yang telah terjadi, Hatum? Kenapa kamu hanya diam saja? Mas, tolong aku, Mas. Kenapa tubuhku sekecil ini, Mas? Aku mau keluar dari sini, Mas. Bantu aku, Mas. Aku nggak mau terjebak di kotak ini. Mas, jangan cuma liatin aku, Mas. Tolong aku, Mas. Aku nggak mau terkurung seperti ini. Bantu aku, Mas. Aku mohon. Hatum, kamu tidak akan bisa keluar dari dalam kotak ini. Kamu kena hukuman, Hatum. Selama ini kamu berbohong, berpura-pura umroh, menipu banyak orang, dan menyombongkan diri tanpa alasan jelas. Kamu mendapatkan azab, Hatum. Enggak, Mas. Aku nggak kena azab. Ayo, Mas, cepet cari bantuan. Iya, aku bakal cari bantuan. Kamu tenang dulu ya. Aku keluar sekarang. Pak Judin, kok barang-barang di rumah Bapak kecil-kecil banget, Pak? Udah kayak mainan anak-anak aja. Terus Bu Hatumnya mana, Pak? Kok nggak ada ya? Kata Pak Judin, Bu Hatum terjebak di benda aneh. Dasar miskin, kayak saya dong pergi umroh terus. Bu Hatum, kok gitu sih ngomongnya? Udah kena azab juga, bukannya tobat malah makin-makin. BTW Bu Hatum lucu, kayak souvenir. Pak Judin, kenapa Bu Hatum sama barang-barang di rumah Bapak jadi kecil gini? Pak Judin tahu nggak pas kejadian ini terjadi? Saya tahu Pak RW, bahkan saya melihat sendiri Hatum mengecil, Pak. Saya nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Mungkin ini ada hubungannya sama kebohongan Hatum selama ini. Emangnya Bu Hatum bohong soal apa, Pak? Jangan bilang soal umroh. Iya, Mbak, selama ini Hatum itu nggak pernah berangkat umroh. Dia cuma pura-pura aja. Foto Ka'bah yang selalu dia posting di sosmed itu palsu. Itu hanya miniatur Ka'bah aja.
Semua doa saya selalu terkabul. Bahkan ibadah saya itu paling sempurna. Doa kalian itu kurang mujarab. Masih aja berani menghina. Bu Hatum ini benar-benar keterlaluan. Udah kena azab juga masih bisa sombong ya. Iya bener, bukannya minta maaf malah makin nyebelin. Kok belum berangkat umroh? Miskin ya? Nggak punya duit ya? Ini aneh. Aku ingin minta maaf, bukannya menghina seperti ini. Pak Ustadz, saya sudah membawa Hatum ke berbagai jenis pengobatan. Tapi kenapa dia masih mengecil ya Pak Ustadz? Bahkan kotak ini juga tidak bisa dihancurkan. Ini kedua kalinya saya datang menemui Pak Ustadz sambil membawa istri saya yang mungil ini. Pak Judin, jika ini datang karena Allah dan sudah jadi kehendak bagi Bu Hatum, saya rasa saya juga tidak akan bisa mengembalikan Bu Hatum kembali seperti dulu. Seperti kita sudah tidak ada harapan lagi untuk mengembalikan Bu Hatum supaya normal kembali. Saya beli parfum yang harganya mahal banget. Saya beli banyak oleh-oleh, kira-kira habis sekitar 80-90 jutaan. Kalian mana bisa? Dia selalu mengulang kalimat-kalimat yang menyombongkan dirinya Pak Ustadz. Bukan hanya itu, kalimat hinaan pun selalu terdengar. Sabar ya Pak Judin, kalau soal azab saya bingung menanggapinya Pak. Karena ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia tidak bisa menyembuhkan kecuali Allah yang memberi izin kepada kita Pak. Kita hanya bisa berharap semoga Bu Hatum mendapatkan ampunan dari Sang Maha Kuasa. Iya Pak Ustadz, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Pak Judin. Oh, jadi ini Bu Hatum yang sekarang. Pak Judin turut prihatin ya Pak. Sing sabar, ojo sedih-sedih. Pak Judin harus banyak tersenyum supaya Bu Hatum yang ada di dalam sana nggak ikut sedih juga. Iya Bu RW, terima kasih ya Bu. Manusia memang tidak pernah luput dari dosa, tapi alangkah baiknya kita sadar diri dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu RW benar, karena kalau kita dekat dengan Allah, kita pasti ada dalam perlindungannya. Saat langkah saya memasuki Masjidil Haram, hati saya bergetar melihat Ka'bah yang megah dan dikelilingi ribuan jamaah lainnya. Loh, Bu Hatum bisa bicara Pak? Iya Bu, tapi setiap kalimat yang dikatakan itu berubah kesombongan, hinaan, dan haluan saja. Oh iya Bu Nana, kok belum berangkat umroh sih? Miskin ya? Ya Allah, kenapa selalu itu yang terucap? Aku ingin minta maaf ya Allah. Astagfirullah Hatum, kamu diam aja, jangan ngomong dulu. Gak apa-apa Pak Judin, saya paham kok. Terima kasih Bu Nona. Semoga rasa sakit hati yang Ibu rasakan digantikan dengan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, kita pamit dulu ya Pak Judin. Mari Ibu, saya antar sampai depan. Kayaknya Bu RW buru-buru banget ya Bu. Oh ya, terima kasih ya Bu Nona, Bu Moni sudah mau datang melihat istri saya. Padahal kalian itu mendapatkan sakit dari istri saya, tapi kalian berdua masih baik. Mana tadi juga Bu Nona dapat hinaan lagi. Hehehe. Gak apa-apa Pak Judin, Bapak gak perlu merasa gak enak gitu Pak. Saya juga sudah memaafkan Bu Hatum. Oh ya, saya juga memaafkan Bu Hatum. Kamu tahu nggak? Katanya di rumah ini ada ibu Ka'bah mainan. Teman-teman aku suka cerita di sekolah. Wah iya, aku penasaran banget pengen lihat, tapi aku takut, hehe. Yuk kita main aja. Kalau mau lihat, ajak ibu kamu aja. Pas saya lagi di Mekah, saya itu mendatangi semua tempat-tempat mewah yang belum dikunjungi banyak orang. Masih aja kedengeran itu suara si ibu. Maaf ya Bu Nona, Bu Moni. Gak apa-apa Pak Judin, jangan minta maaf terus. Bosen banget saya dengernya. Saya sama Bu Nona pulang dulu ya Pak. Mari Pak Judin. Iya Bu Moni, hati-hati ya Bu. Semoga saja Hatum bisa dijadikan pembelajaran bagi banyak orang bahwa kesombongan dan kebohongan bisa membuat manusia menjadi lebih kecil dan penuh dengan dosa duniawi.